Ya, kembali lagi bersama CEO dan Presiden Direktur PT Linknet Tbk Marlo Budiman. Kita lanjutkan Pak Marlo. Ini tadi saya belum sempat menyinggung labanya sebenarnya yang sudah diperoleh dari sebelum ekspansi yang sudah menyediakan Capex 2 triliun dan selama pandemi, selama tahun ini seperti itu. Seperti apa gambarannya untuk perolehan laba yang dimiliki oleh Linknet? Kalau tarik ke belakang tahun lalu, kami menutup di total revenue hampir 3,8 triliun, dengan EBITDA hampir 2,2 triliun. Jadi pertumbuhan gross revenue di 7%, pertumbuhan di EBITDA 2,2%. Di mana tahun lalu kami menganggarkan Capex 1,5 triliun. Dan tahun ini malah lebih besar ya? Ya, tahun ini 2 triliun, jadi memang peningkatan 500 miliar. Tahun lalu kita ke 5 kota, yaitu di 2 di Jawa Tengah, Solo dan Semarang, 2 di Banten, Serang dan Cilegon, dan di Pulau Bali. Jadi memang tahun 2020 kami lebih agresif lagi. Kami juga ngerti bahwa permintaan daripada broadband internet ini lagi banyak-banyaknya sekarang. Lagi banyak-banyak ya. Jadi blessing in disguise ya, bisa meraup keuntungan di masa pandemi karena memang dibutuhkan oleh masyarakat juga saat ini. Tapi kalau yang menjadi fokus Linknet sendiri untuk tahun ini dan tahun depan, kita harus tetap saja berkaca dengan kondisi saat ini, begitu kan? Pandemi saat ini terjadi dan kita tidak tahu dampaknya di tahun depan, pasti juga ada dampak yang tertarik juga dari tahun ini. Bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Linknet? Ya, kita harapkan memang kondisi pandemik ini segera berakhir ya. Karena juga kami juga turut prihatin dari First Media. Jadi memang yang kita harapkan adalah bagaimana menjawab kebutuhan pelanggan di rumah, tentunya mendukung program pemerintah untuk stay at home supaya sehat sehingga flatten the curve, ya kan. Dan juga di luar itu juga kami banyak melakukan kegiatan CSR. Jadi contohnya untuk pelanggan baru, selain kita manjakan dengan diskon 25% untuk 12 bulan, kami juga menyisihkan 10.000 per pelanggan baru untuk juga program CSR, di mana kami bersama pelanggan First Media bersama-sama memberikan misalnya vitamin, APD hazmat suit ya kan kepada semua dokter-dokter dan juga suster-suster di rumah sakit rujukan di 10 kota yang kita beroperasi. Berlangganan sekaligus berdonasi jadinya begitu ya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal berlangganan, misalnya ada pelanggan baru, mungkin kita berpikir banyak yang untuk dari pay TV sendiri, dari First Media kita bisa menemukan biasanya booth-booth yang di pinggir jalan. Apakah sekarang kita masih bisa menemukan mereka? Karena kan ini juga mempermudah calon pelanggan sebenarnya kan? Ya, kita masih operating at full capacity ya. Jadi memang semua direct sales kami maupun teknisi kami, bagaimana kami keep them safe ya kan, dengan berbagai macam APD. Tentunya mereka diwajibkan memakai masker, memakai sarung tangan, menggunakan hand sanitizer secara sering, dan juga kendaraan mereka baik motor maupun mobil setiap hari disinfektan. Dan work office juga, workspace mereka didisinfektan. Dan juga kita melakukan juga sosialisasi ini kepada calon pelanggan kami. Jadi mereka ke rumah, tentunya karyawan kita sehat, pelanggan juga merasa dilindungi juga dan sehat juga. Ya, berasa aman begitu ya, karena ini kan kita mungkin sudah lama tidak menerima tamu ke dalam rumah dan ini kita merasa asing, kita harus yakin dulu bahwa mereka sudah cukup steril dan sudah cukup sehat begitu untuk masuk ke area rumah kita saat pemasangan ya. Betul, dan bahkan ketika kita juga mengunjungi rumah calon pelanggan, kami juga melakukan CSR juga. Kami melakukan disinfektan kepada rumah-rumah kompleks-kompleks tersebut. Jadi disinfektan garasi, pagernya, mobil yang diparkir di driveway atau di luar. Jadi supaya kuman-kumannya juga kita ada tambahan satu lagi berarti aktivitasnya servis begitu ya. Betul. Servis akan terus ada. Nah, ngomong-ngomong soal servis juga Pak, tetap dengan kondisi saat ini orang semua bekerja dari rumah begitu kan. Mungkin layanan, bagaimana dengan layanan dari internetnya sendiri? Banyak juga yang komplain karena ada penurunan, karena ya itu tadi konsekuensi dari mungkin ada mengalami kerugian hingga mereka harus sedikit menurunkan layanan mereka. Apakah ini juga terjadi atau dirasakan? Ya, kami memang tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan kami. Memang ada beberapa problem yang kami alamin sekitar 3 minggu lalu. Tapi dampaknya adalah kami meningkatkan quality of service kami dengan meningkatkan kapasitas daripada download dan juga upload. Jadi kami juga import lebih banyak lagi license, terus equipment juga kita lebih banyak lagi import ya kan untuk meningkatkan kapasitas, dan juga kami mengkampanye tentang penggunaan digital supaya customer juga bisa swalayan ketika mereka punya kebutuhan service dari First Media. Jadi kami ada My First Media app dan juga check.firstmedia.com. Jadi itu memang untuk supaya customer
Kalau selain call center, mereka juga bisa melakukan layanan digital tersebut. Jangan sampai terputus begitu ya untuk pelayanan servisnya, karena ini juga saat layanan sudah broadbandnya sudah terpasang, tapi kalau misalnya aktivasinya tidak baik juga kan masyarakat juga akan terganggu aktivitas mereka. Dan Linknet sendiri kan sebenarnya untuk fiber optik sudah 2,5 juta kalau tidak salah begitu. 2,57 juta. 2,57 juta yang sudah terpasang begitu ya. Ini di mana saja dan kawasan atau mungkin daerah mana saja begitu di Indonesia yang kira-kira peluangnya baik begitu, peluangnya besar begitu. Kami sudah beroperasi di 23 kota di Indonesia, Jabodetabek tentunya, Surabaya, Malang, Gresik, Bandung dan sekitarnya, Cikampek, Cirebon, masuk ke Jogja, Solo dan Semarang, Bali dan Medan, Kediri, Madiun. Jadi memang udah 23 kota, dari target market kita 45 kota di kota Jawa. Jadi total addressable household buat First Media itu sekitar 12 juta rumah. Oke, nanti ada tambahan lagi yang 7 ini belum termasuk di hitungan itu? Sudah termasuk. Sudah termasuk. Jadi memang dari 12 juta yang kita mau cover, kita hanya cuma bisa cover 2,57 juta. Tentunya tiap tahun makanya kita nambah home pass terus dan nambah off city. Nambah off city, oke baik. Dan kalau Anda sendiri melihat dari Linknet begitu ya, potensi broadband internet di Indonesia seperti apa sih Pak? Kalau tadi orang sampai jokesnya lebih baik mati listrik daripada mati internet atau tidak ada wifi begitu, berarti ini peluangnya akan terus ekspansif ke depan dan growth-nya akan seperti apa? Kalau dari data MPPA yang kami terima berdasarkan tahun 2019, penetration daripada broadband internet hanya 8,8%. Jadi sekitar 9 sampai 10 juta orang yang sudah berlangganan broadband, di mana sisanya either belum berlangganan atau masih memakai wireless. Jadi memang room for growth-nya sangat besar sekali. Dan memang pemerintah mencanangkan dari sampai tahun 2022 untuk meningkatkan ini menjadi sekitar 12 sampai 13% penetration rate. Itu yang true broadband-nya. Jadi memang kami juga First Media membantu juga program pemerintah untuk meningkatkan literasi, meningkatkan produktivitas lewat broadband. Baik, sedikit saja terakhir juga untuk mendukung program pemerintah juga di kondisi saat ini juga banyak mungkin berita-berita hoax atau informasi-informasi yang tidak menenangkan masyarakat, menyesatkan bagi masyarakat terkait COVID begitu. Kalau saya sempat buka beberapa kali ada internet baik yang keluar juga oleh First Media. Ya, mungkin ini juga salah satu cara untuk tadi menyehatkan masyarakat yang ada di rumah sebagai pelanggan. Betul, jadi memang mendukung program Kominfo, misalnya ada hoax atau ada website-website yang kurang baik, tentunya kami blok sesuai dengan arahan dari Kominfo. Oke, baik. Dan itu sudah dilakukan. Sudah, Pak. Baik, sukses terus untuk Linknet, khususnya di masa pandemi saat ini. Bagaimana bisa menempatkan orang tetap di rumah, tapi tetap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Terima kasih Pak Marlo telah hadir bersama kami. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cakri Milar, mewakili rekan Nastiti Lestari serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.